to Summer Treasure Journal with me, Nana. Video kali ini beda banget sama video-video gue sebelumnya, karena gue nggak sendirian. Yap, gue mengajak salah satu Indonesian bullet journalist, namanya Vina, yang gue kenal beberapa waktu lalu lewat sosial media. Vina punya gagasan unik untuk memanfaatkan kegemarannya terhadap bullet journaling. Pengen tahu dong gimana sih ceritanya? Langsung aja yuk nonton videonya di Journaling Journey. Hai Vina, thank you banget untuk waktu dan kesempatannya juga untuk gue ajak ngobrol nih di segmen baru di channel gue, namanya Journaling Journey. Nah, I think as a starter, boleh dong Vina kenalin diri dulu, terus juga sekarang lagi sibuk ngapain aja. Oke, jadi nama gue Vina. Jadi gue yang punya IG Vina Studio sama Vina Little Shop. Nah, kalau gue aktivitasnya sekarang kan kebetulan nganggur. Gue baru lulus dan nganggur. Sambil nunggu loker-loker. Jadi gue buka jasa custom planner sama gue bikin toko stiker. Nah, stikernya tuh tokonya ke planner. Nah, tadi kan Vina udah mention nih kalau Vina tuh punya service journaling, terus bikin stiker juga, bullet journaling buat diri sendiri juga. Kalau boleh tahu, kapan sih Vina tuh start journaling ini dan kenapa bullet journaling? Sebenarnya gue tuh start lebih tepatnya sih akhir tahun 2018. Setelah gue selesai ngambil data skripsi. Gue mager, gue suka leha-leha kan, terus otomatis kan sering buka gitu. Nemu tuh banyak creative journaling di IG, di Explore. Gue seneng tuh ngeliat. Di YouTube juga banyak kan, terus mulailah, cobain lah. Tapi waktu tuh random doang sih isinya. Habis itu gue kepikiran, kayaknya kalau ngajak orang lain seru ya. Nah, awal gue bikin planner itu bukan gue bikin planner gue sendiri dulu, malahan. Jadi gue tuh bikin buat 2 temen gue, planner full 1 tahun. Setahun, dengan setahun. Gue nyoba planner buat 2 temen gue. Dan itu jatuhnya hadiah gitu loh, otomatis kan free. Terus masih dengan skill yang hadut. Gue bikin itu plannernya, terus habis itu gue baru bikin planner gue sendiri. Jadi sendiri itu malah lebih niat sih kalau dibandingkan planner gue yang sekarang. Karena dulu tuh lebih seneng bereksperimen kan. Terus habis itu baru di situ gue tekunin setahun full dari 2019 kemarin tuh full setahun dari Januari sampai Desember gue tekunin. Tekunin itu buat sendiri atau servisnya itu, Vin? Baru yang buat sendiri. Kalau yang servis itu, yang servis itu ada yang minta, tapi 1 doang. Itu kebetulan gue bikin. Cuma baru 1 itu doang, terus belum terkenal kan. Waktu itu juga gue nggak post banyak-banyak. Dan karena gue sibuk skripsi juga dong. Terus habis itu gue fokus cuma planner gue doang sendiri. Niat tuh Yasnya, mau lihat nggak? Mau lihat dong, tunjukin dong. Kayak apa sih planner niat versi Vina? Karena menurut gue tuh semua hasil karya planner lo tuh udah niat banget gitu loh. Gue nggak ngerti kalau itu nggak seniat itu. Versi niat lo tuh kayak apa sih? Gue penasaran. Lu mau lihat perbandingannya? Jadi boleh, please. Ini planner gue yang sekarang. Ini planner gue yang dulu. Dari bentukannya sudah kelihatan lebih niat gitu ya, kayak journaling banget gitu pokoknya. Ini tuh gue sampai beli cover kulit. Harganya 4 tuh as-in 4.000, 40.000, 4 miliar atau 4 berapa, Vin? 400. Oh my god. Gitu. Dan itu baru covernya doang ya? Baru covernya doang, cuy. Jadi gue sesemangat itu dulu, namanya planner kan. Terus kebetulan gue kan di Jogja dulu. Gue nemu 1 toko namanya Artlinks. Dulu masih yang kecil, belum segede sekarang. Nah, gue beli planner ini. Ini plannernya Area 52. Lupa gue lanjutannya. Yang waktu itu lo sempat cerita nggak sih ke gue? Ya, yang gue sempat rekomendasiin juga. Nah, ini tuh bagus banget kan. Terus gue waktu bikin tuh niat banget. Gimana ya, gue ngasih liatnya bentar. Nanti
Nih kayak gini gue hias tuh, bayangin. Wow, oke. Terus kalau gimana ya? Tunggu gue kasih perbandingan dulu deh hasilnya. Ini aduh, kalau pokoknya semua tuh yang paling bagus aja lah, yang lainnya ini favorit gue nih, ini bulan November. Ya lu niat banget sih itu. Itu terus kayak gini. Itu lu bikin manually atau kayak pakai decorative element kayak stiker atau printables gitu? Cuma washi tape doang. Dulu gue belum mengenal printable. Wow, washi tape doang Cuma sama pakai bagus. stiker doang. Gue nggak paham sih. Niat banget sih. Terus kalau dibandingkan yang sekarang, udah cuma gini doang. Peret. Tetap aja sih kalau buat gue pribadi, bot tuh udah versi niat lo gitu loh. Cuma kemarin waktu gue kebanjiran custom planner, gue waktu bikin planner udah gini doang, lihat kotak doang. Yang penting ketulis ya. Gitu guys, kalian tipsnya kalau mau bikin planner harus nggak boleh sibuk. Kalau sibuk nggak niat. Niasnya tapi. Oh benar banget sih. Niasnya biasanya yang akan jadi PR ya, Vin ya? Iya, niasnya tuh makan waktu. Yang gue penasaran, kenapa kemudian bullet journaling gitu? Selain tadi lo ngelihat dari sosial media gitu ya, ada feed-feed yang bagus-bagus, yang lucu-lucu gitu. Kenapa kemudian milihnya journal? Karena gue tuh pengennya, kan gue suka ngingat ya, dan gue suka nyimpan gitu kan. Jadi maksud gue tuh biar nggak cuma di HP doang. Di HP itu kan kadang penuh numpuk, dan kalau di buku tuh lebih enak juga buat dibuka-bukanya kan. Jadi gue kenapa akhirnya ke journaling, karena gue pengen ngerekam semuanya di situ. I see. Jadi ada kayak bentuk fisiknya gitu ya, Vin ya? Dan bikin kayak diary juga kan. Kayak tahun lalu tuh gue cuma planner. Tapi tahun sekarang itu hektik sih jadinya, karena gue punya planner, punya bullet journaling. Dan bullet journaling gue tuh sering ketinggalan. Gitu. Sering bolong. Dulu rajin, tapi sekarang bolong. Diisi kalau niat. Niat. Gitu. Sebenarnya bener sih. Iya bener sih, gue sejalan sih. Gue juga punya satu yang buat planning, bener-bener planning. Yang satu lagi emang buat ya kayak diary gitulah. Yang bener-bener yang diary nih seingatnya aja gitu. Kalau orang lain kayaknya rutin ya, setiap hari gitu bikinnya ya. Iya. Dan gue nggak bisa sih. Awal-awal masih bisa tuh gue ngikutin tiap hari, tiap malam tuh bikin tuh lama-lama. Ke-skip sehari, ke-skip 2 hari, ke-skip 3 hari, ke-skip sebulan. Akhirnya lupa. Dan bulan kosong. Jadi gue tuh bulan April masih lumayan rajin, bulan Mei blank, Juni setengah-setengah jadi, Juli setengah-setengah jadi, Agustus setengah jadi. Pokoknya ngisinya tuh kalau gue kayak, ada challenge bisa buat nias nih harian, oke, gue ikutin. Jadi triggernya adalah kalau ada challenge ya? Iya, makanya kayak misalnya lu tahu ada kayak journaling prompt atau ada giveaway yang temanya banyak gitu tuh gue manfaatin. Maksudnya nggak cuma buat apa sih namanya produktif kan ikut challenge gitu, tapi jadinya lu kayak gue ada alasan nih buat ngisi jurnal gue, nggak kosongan. Makanya gue seneng ikut challenge yang bikin, bukan cuma yang lu komen doang gitu loh. Soalnya gue lebih seneng kan sekalian bikin kan. Jadi gue I see. Wah, motivasi yang unik nih mendapat ikutan challenge atau ikutan giveaway. Oke, ini perlu gue jadikan motivasi juga kayaknya nih ya. Nah, kalau tadi bahas lu suka banget journaling, baik itu untuk kayak bullet journaling atau misalkan yang bentuknya kayak diary gitu. Menurut lo style journaling lo tuh apa sih? Mungkin ada style, mungkin kalau gue lihat dari beberapa account yang gue follow juga gitu ya, ada yang stylenya yang cute banget, yang niat banget, yang ada juga yang mungkin sifatnya lebih minimalis gitu. Kalau menurut lo style lo tuh apa sih, Vin, di journaling? Kayaknya kalau dilihat dari akun gue campur aduk sih. Soalnya gimana ya, gue tuh demen minimalis, demen heboh, tapi nggak yang heboh banget. Terus demen vintage, tapi nggak vintage banget. Kalau estetik harus.
terus demen colorful, demen monokrom, demen. Gue ladein gitu. Cobain semua Iya. ya. Jadi itu maksudnya kan kalau lu lihat feed orang-orang, kan enak tuh kadang satu tema, colorful semua, cute semua gitu kan. Tuh kalau pas buka feed gue langsung deng gitu. Penuh gitu. Maksudnya semua ada. Semua ada. Yang natural earthy tone ada. Jadi ya gitu lah. Gue nggak punya style. Gue senang nyobain semua. Pengen sih tapi kayaknya gue nggak bisa. Pengennya explore terus ya, Fit? Nggak apa-apa, Fit. Iya. Explore terus. Kayak lebih seru gitu kayaknya ya, kalau kita bisa explore banyak banget. Lebih seru soalnya. Banyaknya inspirasi lu tuh dapat dari mana sih? Ada nggak mungkin kayak bullet journalist siapa gitu yang kayak lu look up into her or him gitu? Gue kayaknya kalau look up tuh nggak terlalu ya, tapi kalau sering lihat karyanya mungkin dibilang sering, cuma nggak yang mempengaruhi banget gitu. Paling kayak kalau kenal Season Yours itu juga gue sering lihat kan karyanya. Terus gue tidak bisa menamakan yang lain. Banyak. Nanti boleh loh kalau tiba-tiba keingat kirimin ke gue yang mana, jadi gue bisa nambahin subtitle gitu ya. Oke. Oh, sama ini. Oh, ada 2. Ini kan dari YouTube ya. Jadi gue tidak suka agak lupa. Ini Amanda Rachel Lee. Tahu kan? Karena salah satu kayaknya namanya? Paling terkenal nggak sih? Salah satu yang bikin planner dan bullet journaling kreatif sekarang jadi gini, jadi naik kan. Sama ada satu lagi. Kalau nama di YouTube-nya tuh kalau nggak salah Plan Bright Journal ya, kalau nggak salah. Gue lupa. Tapi dia tuh ngeliat deh. Ya, jadi dia itu di YouTube kontennya full planner dan gue senangnya itu dia bikin planner juga bahkan buat suaminya juga. Jadi di situ tuh bisa lihat style yang gimana sih stylenya minimalis cowok tuh gimana. Karena kan kalau cowok tuh kadang sebenarnya kan pengen nyoba planner juga kan. Cuma lihat deh di mana-mana rata-rata kalau nggak terlalu basic yang gimana sih cuma garis doang menggaris, gitu kan. Mereka juga males, tapi kalau udah dihias ya kenapa cewek banget gitu loh. Serba salah ya, kayak di antara dua sisi gitu, padahal pengen juga yang bisa motivate gitulah ya. Kayak gue seneng lihat Plan Bright tadi, karena itu seru gitu loh. Bahkan banyak lumayan terinspirasi sih dari dia juga gitu. Kalau Vina nih, udah pernah bikin jurnal buat diri sendiri, jurnal buat juga orang lain, apa sih sebetulnya hal yang menurut lo tuh seru, dan hal apa yang menurut lo challenging dalam proses itu? Yang buat diri sendiri nih? Can be both lah, campur-campur boleh, atau lo mau pisahin juga silakan, pokoknya in general lah. Kalau yang, susahnya gue nekunin ini, kalau secara pribadi, itu tuh niatnya sih kalau buat ngias doang itu bisa, cuma kadang tuh mager, kadang tuh kan kayak gitulah, kayak udahlah bisa pengen nulis aja tapi harus ngias lagi karena kita kan belinya polosan. Cuma kalau belinya yang udah ada apa sih namanya ada garisnya gitu ya, template-nya. Itu juga lebih nggak niat lagi soalnya gue tipe yang suka ngias-ngias kan, jadi walaupun kayak mager ujungnya pasti bakal tetap dihias walaupun kayak tadi lo lihat kan sesimpel itu doang, cuma nomornya doang angka tanggalannya doang yang gue warnain gitu, sesimpel itu doang. Terus yang susah kadang tuh kan planner gue ini kan ada di samping gue terus sebenarnya, cuma kadang suka lupa gitu loh buat ngebukanya gitu. Jadi untuk mengisinya sih pribadi gue tuh masih suka bolong-bolong sebenarnya walaupun udah 2 tahun gitu. Itu sih challenge. Tapi kalau yang seru menurut lo tuh di bagian apa? Berarti di bagian ngias-ngiasnya itu? Kalau seru sih di bagian ngias, tapi kalau gue pribadi kalau ngias punya sendiri kan karena udah gue rasain serunya ngias buat diri sendiri itu waktu tahun lalu ya, karena gue udah bereksperimen banyak tuh. Nah, waktu buat yang sekarang tuh jadi agak mager. Salah satu alasan magernya ini agak pengalaman lucu. Jadi sebenarnya ini planner kedua gue tahun ini.
Kenapa kedua? Karena yang planner pertama itu kebiasaan kue empek-empek. Jangan bilang kue pempek lo yang kemarin lo tunjukin lagi makan itu. Atau beda lagi? Bukan, beda. Jadi gue tuh udah bikin satu planner kan, waktu Januari kemarin. Dan itu tuh udah bikinnya dengan niat tuh, full colorful lah. Nah, kebetulan waktu gue mau cabut dari Jogja, karena gue udah pempek. Gue nitip sama teman gue, terus gue bawa deh. Kuahnya gue taruh di tas. Ternyata itu tidak erat. Terus, untungnya ya, ini tuh baru keluar gerbang kos. Terus dilihat kok ada yang basah ya di tas, ini apa ya gitu kan. Terus gue buka tuh. Terus gue ternyata tas gue sudah berlumuran kuah pempek. Oh my God. Begitu. Kayaknya kan, kalau berhubungan sama planner tuh nggak jauh-jauh. Kalau planner rusak tuh nggak jauh-jauh dari ketumpahan, kehujanan, ada aja ya. Iya, makanya kan kesel ya. Kalau misalnya air doang kan enak ya, cuma lu keringin doang gitu. Paling cuma apa sih gerundul gitu. Ini kan pempek, jadi bau. Berwarna bau juga. Ngubah warna nggak, Vin? Apa? Ngubah warna gitu nggak? Gara-gara kuah pempek? Jadi lebih kecoklatan dan ada cabai-cabai dikit kan. Oh gitu. Jadi ada merah-merahnya dikit. Lu bayangin dah tuh. Jadi langsung bye-bye ya. Langsung bye-bye plannernya ya. Bye-bye. Jadi bayangin di depan gerbang kos gue, untungnya gue ada teman gue 2 orang nemenin cowok. Itu udah kayak apa sih, dagang, ngerti gak sih lu, semua dikeluarin dari tas, dikeringin gitu. Serius, akhirnya apa, tas gue tuh gue tinggal. Gue cuma bawa beberapa yang masih oke, gue tinggal. Gue kasih ke teman gue, dia laundryin, dia bantu bersihin. Karena gue ngejar pesawat, men. Iya, gak sempet juga, mesti ke laundry dulu lah. Udah gak ada waktu deh, ngejar-ngejar pesawat, udah gak ada waktu deh. Makanya akhirnya gue titip ke teman gue, ya udah deh. Terus habis itu gue bikin planner ini pas udah nyampe di Tangerang, dan ini sudah tidak niat. Ini waktu cover pertama sih niat, itu lama-lama ya udah malas gue. Gitu. Gue bisa ngerti banget. Gitu loh. Apa sih, Vin? Gue juga ini yang belum gue tanyain. Lo punya 2 bisnis nih sekarang, istilahnya gitu ya, berhubungan sama journaling. Selain apa namanya? Tadi lo karena awalnya mager, terus ngeliat Instagram mulu, terus lo tertarik bikin jurnal. Apa sih sebenarnya yang memotivasi lo untuk istilahnya memanfaatkan kesenangan lo nih sama jurnal into business gitu? Apa sih sebenarnya yang memotivasi lo? Jadi waktu gue masih di Jogja kemarin itu, gue lupa awalnya gimana, tapi ada adik tingkat gue itu bilang, Kavin, mau dong dibikinin gitu. Habis itu gue bilang boleh gitu kan, mau berapa, mau full tahun, tapi dari Februari ya. Iya kan, nggak apa-apa gitu. Habis itu gue bikin. Habis itu gue kan kalau bikin planner suka di tengah-tengah tuh nge-share beberapa kali proses pembuatan kan, atau kayak sneak peek gitulah. Nah, kebetulan pas beberapa kali sneak peek itu ada juga yang langsung ngechat gue, Vin mau dong gitu. Terus teman gue lagi ada lagi yang bilang, udahlah dijadiin bisnis aja, dibikin kayak waiting list gitu nanti, jadi kamu nggak kelabakan, sekalian bisa ada mengisi waktu kan. Ya udah, akhirnya gue terpacu kan di situ. Jadi gue suka nge-share progress planner gue, dan setiap kali gue nge-share progress planner, orang yang dari awalnya lama-lama kan apaan nih, terus lihat lagi yang progress yang lain, kok kayaknya menarik ya gitu. Abis itu nanti langsung kontak kan, bilang Vin mau dong gitu. Gue biasa sih belum buka buat umum, gue masih bukanya buat temen-temen aja doang, gitu ya. Soalnya gue tuh kalau buat umum takutnya kan orang nggak tahu, orang umum tuh kan nggak tahu guanya gimana, takutnya tuh pas gue kasih nanti kan kecewa gitu atau apa kan, maksudnya reviewnya kan nggak enak gitu loh. Kalau temen tuh kan pasti dia udah tahu, Vina tuh emang orangnya gini kok gini. Udah sempet ngerti nggak sih, ekspektasi itu udah kebayang lah ya. Dari kasih ya gitu. Gitu kalau sih stiker ini nih, ini baru banget gitu ya, dan to be honest gue seneng banget pakai planner Vina, stiker planner Vina, soalnya banyak yang bisa di-customize gitu loh. Terbaik sih. Ini gue mau nunjukin lo, ini sneak peek
sneak dari September gue. Ini yang tracker ya? Jangan-jangan. Yes, gue pakai tracker. Tapi gue pakai tracker ini tuh buat mood tracker gitu, Vin, instead of kayak activity gitu. Jadi mudah-mudahan gue bisa konsisten nih ngisinya. Soalnya kayak bentuknya tuh lucu. Kayak apa ya, lucu aja gitu loh bentuknya. Dan HVS ya, jadi enak dicoret-coret. Nah, kalau si stiker itu apa yang memotivasi lo gitu, bikin stiker ini? Karena kan gue demen ya nonton IG, terus liat YouTube yang apa sih orang bikin planner. Gue paling seneng YouTube sih kalau buat nonton kayak gitu. Yang mereka itu rata-rata planner, bukan bullet journaling kalau gue nonton ya demennya. Nah, kayak mereka bikin tracker, terus mereka bikin apa sih mood, terus bikin yang kayak daily planner, terus monthly, itu gue seneng kan. Terus habis itu karena kebetulan bisnis gue tuh kan custom planner, jasa gue custom planner, capek dong kadang, masa bikin buat tracker gue harus gambar kotak-kotak mulu gitu kan, capek ya lama-lama. Tapi gue pikir, ini kayaknya berhubung gue bisa salah satu software namanya Corel, kenapa nggak gue bikin di situ, ntar gue print aja yang banyak gitu kan. Terus gue cobain deh kayak gitu, lumayan kan menghemat waktu, maksudnya biasa cuma bikin tracker itu bikin tracker tuh kan nggak bentar ya, nggak cuma kalau lu nggak niat ya emang 2 jam, sejam juga kelar, sejam kurang. Tapi kalau gue kan karena buat orang otomatis harus pelan-pelan. Jadi karena tuh satu tracker buat 1 bulan tuh baru kelar 2 jam gitu. Dan itu kan makan waktu banget ya. Sering apa sih capek gitu. Jadi stiker planner gue tuh rata-rata terinspirasi dari yang mau gue bikin gitu. Jadi kayak sebetulnya awalnya tools buat lo mempermudah kerjaan aja sebetulnya ya. Ternyata berawal dari apa ya, untuk mempermudah diri sendiri bisa jadi bisnis juga ya, Vin ya? Dan kalau gue lihat, dan itu setelah gue lihat beberapa banyak ini sih, toko stiker. Soalnya kalau gue lihat rata-rata toko stiker cuma dekoratif ya maksudnya. Gue ada sih yang buat dekoratif, tapi dikit. Soalnya nggak mau fokus itu, tetap mau fokusnya planner. Tuh. Karena stiker planner tuh susah banget. Ada sih yang orang bikin stiker planner, tapi kan paling cuma buat gini doang kan. Tetap fungsinya dekoratif, karena lo nggak bisa tulisin. Misalnya kayak reminder biasanya dekoratifnya. Nah, gue pengennya lu bisa nulisin semua. Dan atau misalnya lu mau warna-warnain juga boleh gitu kan. Bener sih, gue bersyukur sih ada yang berpikiran gini. Karena tuh biasa Vin, pas pertama kali gue nyobain planner pun, gue struggling untuk nyari yang kayak sesimpel kotak-kotak, kayak lu bilang tadi, kotak-kotak buat tracker, atau itu buat kalender, atau misalkan sesimpel kayak nama-nama hari aja dulu tuh pas gue mulai di 2018-an pun juga dikit banget, dan apa ya, nggak sesuai sama apa yang gue mau gitu loh, yang akhirnya sebenarnya ada bagusnya sih, mendorong gue nulisnya biar lebih rapi gitu, cuman kadang kan capek ya nulisin 30 nama hari gitu untuk 1 bulan, itu baru buat sebulan gitu kan. Jadi emang bener banget sih, kita apa ya, mungkin guanya kurang jago nyari apa gimana, emang buat stiker planner menurut gue masih terbatas banget sih. So thank you for creating that options. Sama-sama. Soalnya emang dikit banget. Nyari kan kemarin tuh, gila dikit banget, pikir gue. Yaudahlah, gue jadi sebelum bisnis ini pun gue memang sering nyetak stiker sendiri, karena kan yang apa ya, yang pesan jasa gue tuh kan kadang suka bikin dong temanya ini, otomatis gue harus ngeprint sendiri dong, karena gue nggak nemu juga. Jadi karena efek seringan ngeprint sendiri itu juga salah satu yang udah bikinin aja di stiker buat dijual gitu kan. Lumayan dapat duit, Bo. Lumayan nambah lagi. Dan ternyata uniknya waktu gue menekuni ini tuh banyak loh yang nggak tahu planner sebenarnya. Jadi mereka tuh baru tahu planner tuh waktu mereka nanya gue, misalnya, Vin itu bagus deh, mau dong dibikinin gitu kan. Nah waktu minta dibikinin gue pasti nanya, butuhnya buat berapa bulan, mau setahun, apa 6 bulan, atau berapa gitu kan. Terus isinya mau apa? Mau dibikin mingguan, weekly, atau mau dibikin daily, per hari, terus atau mau ada keuangan nggak? Mau ada tracker nggak? Bisa buat improve diri? Gue pasti nanya gitu kan. Terus mereka kayak, gitu loh. Karena taunya buku agenda itu cuma kayak notebook kan. Maksudnya buku agenda tuh apa sih?
Yang Bukan template dia aja tuh gitu yang lah ya. template aja biasanya kan. Kalau lu beli di Gramet tuh cuma garis-garis, hari, tanggal, udah gitu doang. Nggak ada isinya kan. Jadi waktu gue kayak gituin langsung banyak ya, ternyata bisa dibikin ya, bisa ada keuangan gini-gini juga. Bahkan sampai beberapa tuh ada yang suka bikin di story pakai planner gue kan, terus kayak bilang, gue langsung ngomong, cewek masih dipakai, soalnya orang kan kalau dikit ya orang yang bisa kuat pakai planner sebenarnya, karena orang seringnya udah lupa terus habis itu udah nggak dipakai sama sekali. Kan ada satu yang pakai terus, gue sampai bilang cie pakai terus plannernya. Iya Vin, gila kepake banget, nanti tahun depan gue pesan lagi ya gitu. Jadi gue kayak wow, Jadi menularkan manfaat ya, menularkan kebiasaan iya, baik ya. Iya. Ini last question dari gue untuk video inilah gitu ya. Kalau dari Vina nih, ada nggak sih tips journaling yang mungkin lo bisa share ke teman-teman yang baru mau mulai journaling? Ada nggak tips-tips tertentu nih dari lo? Gue kalau ditanya gimana mulainya, pasti selalu bilang ya mulai aja gitu. Soalnya kalau lo nggak mulai aja, ya udah bingung. Soalnya gue waktu awal-awal mulai juga gue nggak langsung journaling, nggak langsung planner. Bikinnya tuh kayak bikin apa sih, tulis-tulis nggak jelas doang, terus dihiasnya baru belakangan. Jadi kan kalau lu mulai dulu, yang penting tuh udah ada kemauan. Nanti kan setelahnya tinggal improve pelan-pelan. Gitu sih. Soalnya orang pasti magernya pasti mulai. Tuh. Iya, benar. Cuma gue nggak bisa memberikan tips untuk rajin karena gue masih berusaha rajin. Yang penting mau mulai ya, Vin ya? Ya, yang penting mulai. Mulai itu penting, rajinnya nggak apa-apa, dicicil pelan-pelan. Yang penting tetap aktif. Oke, Vin, thank you so much buat waktu, ceritanya, insight-nya juga. Ini mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini bisa dapat inspirasi dan akhirnya mulai nih journaling juga kayak Vina sekarang gitu. Nah itu tadi hasil ngobrol-ngobrol gue selama setengah jam bareng Vina. Nggak nyangka, ini pertemuan pertama gue sama Vina by the way, face to face, online meskipun ya. Tapi seru banget ngobrol sama Vina nih, ada banyak banget yang gue pelajarin dari Vina juga. Mudah-mudahan cerita-cerita tadi menginspirasi kamu semua ya. Oke, see you on next video, bye-bye.